kami dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Riau Kepulauan. Kami lagi berada di Pura Agung Amartabuana. Di sini kami akan membahas tentang agama Hindu di Kota Batam dan sejarah dari Pura Agung Amartabuana itu sendiri. Selamat menyaksikan. Dadah. Jika kita berbicara tentang Pulau Batam, memang tidak bisa dipungkiri seolah di sanalah tempat beragam wisata, mulai dari wisata sejarah, ibadah, sampai wisata alam. Salah satunya yaitu Pura Agung Amartabuana yang merupakan rumah ibadat umat Hindu di Kota Batam. Pura Agung Amartabuana ini didirikan setelah mendapat lokasi dari Otorita Batam itu pada tahun 99. Peletakan batu pertamanya tanggal 4 Juni tahun 2000 setelah ada cut and fill, itu kan hutan. Jadi pada waktu tahun 99 itu kawasan di sana itu jalan aja belum ada, dia berbentuk hutan, hanya ada lapangan bola di sana ya. Jadi sudah cut and fill, mau rata. Peletakan batu pertamanya kita laksanakan pada tanggal 4 Juni tahun 2000. Orang yang beragama Hindu untuk pertama kalinya datang di Batam itu pada tahun 1981. Namanya Pak Malik Walker, dia orang Bali. Itu beliau bekerja dengan Buddha seperti ini kerjanya belum di Nah, kemudian dari tahun 81 ada kelompok juga yang menamakan dirinya sebagai kelompok suka duka Palui Persero. Itu ada kurang lebih puluhan dari tahun 1, 86. Kemudian hari tahun 1986, kemudian 89, antara 87 dulu itu Hotel Batam View, kalian tahu kan? Hotel Batam View didirikan pada tahun 1986. Jadi mereka merekrut tenaga-tenaga dari Bali. Jadi kalau dari Bali, notabene mereka juga semua beragama Hindu. Rekrutnya itu Hotel Batam View, kemudian Hotel Turi Beach, itu Hotel Nongsa Marina, hanya itu kira-kira ratusan. Nah, kemudian tahun 1989. Nah, itu dibuka peternakan di Pulau Bulan. Kalian tahu Pulau Bulan? Di Pulau Bulan itu ada peternakan ayam, ada peternakan babi, ada peternakan buaya, dipakai untuk ekspor ke Singapura, didirikan oleh Salim Juk. Itu mereka juga merekrut tenaga-tenaga kedokteran hewan itu dari Bali, dari Udayana dan Erlangga. Yang pertama di Pulau Bulan. Nah, kemudian di tahun 1990 dibukalah kawasan industri Batamindo. Itu paling banyak itu datang. Itu paling banyak. Nah, itulah urutannya. Akhirnya sampai sekarang itu sudah sekitar kurang lebih untuk di Batam itu, kalau kita hitung jiwanya itu sekitar kurang lebih 2.000-an lebih, 2.000 jiwa. Seperti itu. Masyarakat Hindu yang ada di Batam ada dua. Mereka sudah menjadi orang Batam asli Bali. Yang kedua, jika mereka sudah berkeluarga, kebanyakan anak-anaknya lahir di sini. Berarti anak-anaknya menjadi warga Batam, keturunan Bali. Kayak gitu. Nah, hubungan umat Hindu yang ada di Batam
dengan Bali itu sangat erat. Kenapa saya katakan erat? Karena segala bentuk upacara di Pura Agung Amartabuana itu terkait dengan tradisi adat istiadat yang dilakukan di Bali, sehingga apapun yang kita lakukan itu pasti memohon petunjuk dari Bali. Nah, pemimpin-pemimpin upacara yang berkualifikasi pada saat-saat upacara besar itu kita datangkan dari Bali. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan, artinya hubungan masyarakat Hindu di Batam dengan masyarakat Hindu Bali, dan kebanyakan mereka memang kita ini berasal dari Bali, jadi hubungannya sangat dekat. Jadi kita mendukung program pemerintah. Pemerintah hadir di sana. Apa tanda-tandanya pemerintah hadir di sana? Ketika kita mengajukan permohonan bahwa umat Hindu ada di Kota Batam, maka pemerintah berkewajiban mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keberagaman suku, agama, kemudian adat istiadat, tidak tebang pilih. Jadi pemerintah Kota Batam dalam hal ini pada waktu itu kan pemerintah Batam tahun 99 memberikan alokasi tempat untuk membangun pura, itu pemerintah hadir, negara hadir. Kemudian nomor dua, otorita Batam juga membantu dalam hal pelaksanaan pembangunannya, itu juga pemerintah hadir. Yang ketiga, pemerintah juga mencantumkan misalnya dalam ikon Batam, misalnya bukan yang bangunan fisik saja yang ditampilkan, bukan jalan-jalan raya saja yang ditampilkan, bukan pasar saja yang ditampilkan, tetapi sarana peribadatan dari masjid, gereja, wihara, kemudian kelenteng, pura, itu juga ditampilkan. Adalah bentuk nuansa pelayanan rohani. Artinya kehadiran negara, dalam hal ini pemerintah Kota Batam dan otorita Batam atau BP Batam sekarang sangat membantu. Karena memang saling mengisi. Nah, kita di sini di Batam juga bekerja, tentu kita membayar pajak kan, pajak penghasilan PPh 21. Kalau mereka sebagai pengusaha, dia mempunyai pajak badan PPh 25, kan gitu kan. Jadi membayar pajak ke negara. Nah, kewajiban negara melindungi seluruh masyarakat. Betul kan? Nah, ini adalah negara kita sangat berbahagia lah hidup di Indonesia. Jadi jangan sampai nanti atas nama identitas salah satu golongan tidak boleh memperanakkan keberagaman ini. Justru yang berbeda itu adalah sesuatu hal yang kita jadikan potensi untuk memajukan bangsa. Sekarang setelah peran pemerintah memberikan kita sebuah lokasi, sebuah tempat untuk melakukan peribadatan, sekarang balik lagi, apa yang harus kita lakukan kepada negara? Apa yang harus kita lakukan kepada pemerintah? Yang pertama, kita menjadikan pura itu fungsinya beberapa. Yang pertama, sebagai fungsi utama sebagai sarana peribadatan umat Hindu, masyarakat Hindu yang ada di Kota Batam. Yang kedua, kita membuka diri selebar-lebarnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa pura ini selain sebagai tempat peribadatan, dia menjadi destinasi wisata religius, baik lokal atau domestik ataupun internasional. Nah, sekarang kalau lokal mungkin kalian juga salah satu. Nah, bertanya, kemudian berkunjung ke sana, nuansanya kayak apa, rasanya kayak apa, kan kalian yang merasakan. Gimana ya, kok
gitu kan, misalnya gitu kan, misalnya itu berarti ada vibrasi yang positif. Coba kalau pura kita sembunyikan atau tempat ibadah kita sembunyikan, kita ke sana tuh tengok gini kan, itu ada apa di sana? Kan memancing rasa curiga. Tapi kita kan kebuka, ya toh? Kebuka. Jadi menjadikan pura sebagai destinasi pariwisata. Nah, dengan adanya misalnya orang Singapura, orang Malaysia. Nah, sekarang kan mereka kalau orang India, Singapura beragama Hindu datang ke sana, tengok mana dia? Tempel kan? Padahal tujuan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat etnis India yang bekerja di Batam. Tetapi efek dominonya, orang Singapura, orang Malaysia juga datang ke sana. Kemudian sembahyang aja dia 5 menit tuh, 5 menit, 10 menit sembahyang, beli donasi misalnya $1, $2. Terusnya dia kemana? Panggil Grab, panggil transport, pergi ke hotel, nginap di hotel, kemudian dia berbelanja, shopping. Berarti kehadiran daripada tujuannya hanya sembahyang, tetapi dia makan juga, akomodasi. Berarti kan pemasukan termasuk memutar ekonomi yang di kota Batam. Dia bawa dolar, dia tukar di Maneceng. Setelah dia tukar di Maneceng, kemudian dia dapat uang rupiah, dia belikan ke Mega Mall. Meningkat nggak ekonomi? Nah, itu kontribusi rumah ibadah, kontribusi pura terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi di Batam.